menurut kamu sosial media perlu nggak saat ini sekarang? Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kan makhluk sosial di kehidupan nyata bisa melalui media internet. Oh, sekarang kan kita sedang ada di masa pandemi ya, Mas. Apakah harus selalu bertemu dengan orang untuk kita Ya maksudnya kan kalau manfaat juga itu termasuk sosial media kan? Kamu merasa beda berkebutuhan beda maksudku sosial media yang sifatnya lebih ke apa konsumsi publik gitu loh, kayak kalau kayak WhatsApp, Messenger gitu kan, tergantung masing-masing. Messenger gitu kan maksudnya ya memang media untuk bersosial tapi kan konteksnya untuk dari satu orang ke orang lain gitu, jalurnya pribadi gitu. Kan kalau kayak Twitter, Instagram dan yang lainnya itu kan untuk konsumsi publik. Nah itu yang jadi pertanyaan aku, kayak misalkan Instagram bukan DM-nya ya yang aku permasalahkan, misalnya Instagram itu atau Twitter atau segala macam gitu. Saat ini menurut kamu perlu nggak? Buat aku pribadi ya. Ya kan aku nanya buat aku pribadi, pandangan kamu pribadi. Enggak. Kalau untuk kayak ceritakan apa yang kayak nge-publish apa yang aku laluin gitu hari ini ya enggak harus keluar. Tapi kecuali memang untuk mengabadikan momen itu tuh ya kayak kamu lah contohnya Instagram. Kamu tuh sendiri yang baru aja bikin pengakuan ya itu memang aku sengaja untuk konsumsi publik gitu ya, kecuali orang gitu, orang yang suka mengabadikan momen dan ingin mempublikasikan apa yang mereka lalui hari ini. Tapi ya, kan perjalanan hidupnya bagaimana. Terus aku bilang nggak perlu, tapi bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan, tapi kayaknya asik aja gitu. Ini cuma sebuah kesenangan, sebuah kesenangan kita karena untuk pencapaian diri kita. Maksudnya kesenangan karena kita membagikan apa yang sudah kita lalui. Ya, Berarti untuk aku itu ya, karena feed aku di Instagram itu semua tentang perjalanan dari tempat satu ke tempat lain. Itu kayak bagian cerita kamu gitu. iya, jadi kayak misalkan aku kan punya target nih misalkan, entah itu untuk datang ke suatu tempat atau soal pendakian gitu. Aku publish itu kayak ini pencapaian aku ya. Kamu merasa itu adalah sesuatu yang bisa aku banggakan dan ya. Cocok untuk konsumsi publik gitu bagimu. Sebenarnya tuh publik nggak harus lihat, tapi aku kayak Ya, ini dengan kamu reward untuk diri aku. Karena kita juga maksudnya kan ketika kamu membagikan sesuatu cerita itu berarti kan harus ada pengakuan dong, dan pengakuan itu datang dari follower kamu. nah Ya, itu bedanya berarti, ya itu berarti itu kan follower itu katakanlah publik lah, konsumen konsumen ya berarti ya kamu masih tetap butuh pengakuan dari orang lain kan. ada dua hal mas, ketika memang kita posting gitu ya, posting sesuatu yang kita lalui, contohnya aku pribadi kan apa yang aku lalui, perjalanan aku ke suatu tempat aku publish itu tuh bukan untuk diakui publik, tapi untuk memberikan reward terhadap diri aku sendiri perihal tanggapan publik kayak gimana, itu adalah konsekuensi, itu adalah resiko aku, tapi bukan tujuan utama. Paham nggak mas? Tujuan utama aku membagikan bercerita tentang diri aku perihal diterima atau tidak diterima itu atau mungkin memiliki respon yang positif atau negatif, itu resiko buat aku tuh, tapi bukan tujuan. Ada dua maksudnya kayak gue udah tahu resikonya apa, dan tujuan gue nge-publish sebenarnya buat mengakui, untuk pengakuan sendiri. Paham gak sih? pengakuan diri sendiri gitu. Bukan pengakuan orang lain, aku butuh pengakuan untuk diri aku sendiri, reward untuk diri aku sendiri dengan cara orang lain tahu mungkin. Terus kalau misal ada komentar yang entah itu positif atau negatif, kita kan nggak tahu ya, itu adalah resiko, itu adalah konsekuensi.
dan aku siap gak menerima itu. Ternyata aku tipikal orang yang siap ya, orang aku bukan posting buat kamu kok, aku bukan posting biar kamu tahu mau perjalanan aku kemana, aku posting karena ini aku bisa kesini, aku pernah kesini. Jadi itu bukan tujuan aku, konsumsi publik itu bukan tujuan aku, tapi itu resiko aku, konsekuensi Dan yang ya, aku terima. dan itu masih berlaku sampai sekarang bagi. Untuk perjalanan ya, karena aku orang yang senang berjalan. Jalan dan senang membagikan cerita perjalanan itu. Dan selama sepengalaman kamu bermain sosial media yang untuk konsumsi followermu atau ya konsumsi publik itu, ya seperti yang kamu bilang tadi kan, komentar netizen, komentar follower itu kan hak mereka gitu kan, dan kamu siap menerima konsekuensinya, entah itu respon mereka positif atau negatif. Bagaimana kamu menyikapi kedua respon tersebut? Ketika ada orang yang Positif dulu deh, positif, responnya pasti respon pasti positif sangat untuk aku tuh gampang. pasti balik lagi ke penerimaan kita ya mas. Kadang orang lain, mungkin untuk orang lain itu hal-hal yang negatif, tapi kalau aura dari diri kitanya itu positif, bisa jadi hal yang positif loh mas. Kayak misal orang lain komen gini, aduh jalan-jalan terus, mungkin itu adalah untuk diri dia, itu adalah bentuk sindiran. Tapi untuk aku kayak, wah dia kayaknya seneng nih ngeliat temen-temennya jalan-jalan terus, atau dia kayak anjir dia enak banget ya bisa jalan-jalan terus, itu kan suatu bentuk iri gitu ya. Ketepian mereka ya. Nah terus kalau akunya memang terutama di mood sih ya, kalau lagi nanggepin itu gimana mood kita saat itu, mood aku lagi baik ya, aku baik ya dong, ayo dong jalan-jalan bareng, itu kan jawabannya. Atau balik atau balik nyinyir lagi ya. Jadi kayak iya dong makanya jalan-jalan di komen doang misalnya. Itu kan gimana diri kita ya, gimana mood kita ya, gimana penerimaan kita gitu sih. Karena kita nggak bisa mengendalikan diri kita berdasarkan komentar orang lain buat aku. Kayak tadi deh contohnya ya mas ya, yang buang sampah, dia kan melakukan hal negatif. Tidak selalu hal negatif yang dia buat aku akan kembaliin ke dia dengan hal yang negatif juga, enggak. Maksudnya cara aku negatif juga enggak. Kalau misalnya aku lempar balik atau aku marahin dia. Ya sebelumnya ceritain dulu apa maksudnya yang buang sampah itu gimana? Iya, kan buat kita lagi berhenti ya. Pendengar kita gitu kan. Jadi kita kan lagi berhenti ya. Terus tiba-tiba ada pesepeda yang emang mungkin kurang respect terhadap kebersihan atau terhadap sampah yang kayak gitu. Dengan entengnya buang sampah, nggak tahu bekas rokok atau apa tadi. Brosur. Iya, dia lempar. Kebetulan aku ada di sana dan kayak apaan sih gitu. Karena kondisinya di tempat yang dia lempar itu nggak ada sampah lain. Iya. Bukan soal tapi nggak ada sampah lain. Oh iya. Jadi itu dominan. Sangat jelas gitu. Ya, kecuali kalau memang di sana tuh banyak sampah berserakan, meskipun itu bukan tempatnya, ketika dia ngelempar pun ya udah wajar. Mesti kita memarahin dia, orang di sekelilingnya aja banyak sampah. Tapi itu kan tindakan yang ya walaupun memang itu tindakan yang tidak baik kan. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya, nah itu balik lagi ke mood ya. Bisa aja aku yang mas jangan marah-marah langsung di momen itu juga. Iya. Tapi kondisi kamu tadi memang kamu membuat sampah itu. Aku membuat sampah. Kita susul. Kamu udah panik kan? Kamu pikir kayak aku bakal marah-marahin atau aku bakal lempar balik. Padahal nggak gitu. Aku punya cara sendiri ya. Dengan senyuman yang mungkin kayaknya kalau orangnya tahu malu, mungkin ya malu diperlakukan seperti itu, kayak mas tadi jatuh ya sampahnya. Terus dia kaget lihat sampahnya tuh kayak oh enggak itu sengaja kok. Nah di situ aku nggak bisa nebak-nebak sih apa dia tuh malu tapi pura-pura nggak malu atau memang orangnya nggak tahu malu. Aku nggak tahu itu tuh sebenarnya respon apa yang dia keluarin, perasaan apa yang dia rasain saat itu. Nah aku tahu kan itu cuma sebuah kayak ngeles lah gitu ya. Aku bilang oh nggak sengaja gitu kan. Ya udah nggak apa-apa nih mas, kayaknya kan ada tempat sampah ya di depan. Oh iya makasih ya mbak, iya sama-sama ya mas, pergi. Ya, dia malu sendiri pasti kan. Meskipun tidak diperlihatkan, ya. Tapi aku yakin sih meskipun tidak diperlihatkan, di hati kecilnya pasti ada satu rasa malu yang anjir gue digini gila. Dan kita nggak perlu ngebalas kayak dilempar lagi ke dia atau marah-marahin dia, ngumpat dia dengan gimana sih lu nggak tahu kebersihan, nggak gitu.
ada cara komentar, termasuk balik lagi ke yang tadi ya, ke bahasan yang tadi. Kayak kata kamu, ya gimana gitu mengomentari komentar netizen, entah itu positif atau negatif. Kalau yang positif kan kita nggak bisa bilang itu tuh komentar positif, itu tuh komentar negatif, kita nggak bisa bilang itu kayak gitu, karena ketika kita menerima kita bacanya itu positif, ya itu komentar itu akan menjadi positif ketika dan kita sebaliknya. kondisinya saat Lagi baik-baik aja, iya, kondisi hati saat kita baca itu baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalkan Dan kita sebaliknya lagi gak baik-baik aja, komentar positif pun bisa jadi berubah negatif. menjadi, Kayak kan sih kayak gini, komen-komen mulu gitu. iya. Padahal kan niatnya dia ya komen doang, care gitu, pengen nanya atau apa. Jadi balik lagi, semua yang kita laluin meskipun kita makhluk sosial, ya kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Takut. Berarti ya. Yang menarik di sini adalah ketika ya sih benar sih, ketika apapun itu komentarnya kita nggak bisa ngejudge apa entah itu komentar positif atau negatif gitu. Mungkin kalau kita kondisinya netral kita bisa menentukan entah komentar itu positif atau negatif. Bagaimana cara kita merespon itu adalah ya tergantung sesuatu apa kondisi hati kita gitu yang akan menentukan itu jadinya energi positif atau negatif ini. Penilaian kita terhadap komentar itu dan respon apa yang akan kita kasih untuk menjawab komentar itu. Dan oke, sebenarnya kayak gitu. Dan aku nanya lagi kayak misalkan di kehidupan selama kamu hidup atau berkegiatan di sosial media itu kan pasti ada respon kayak like, komen nggak maksudnya like atau misalkan kalau di Twitter di retweet segala macam gitu, love gitu kan, apa gambar hati gitu kan, itu tuh sangat berpengaruh nggak buat kamu atau enggak? Apa kamu mengejar sesuatu itu atau gimana? Fitur itu bagi kamu tuh sepenting apa? Fitur like, love Itu bukan suatu prioritas aku sih, karena kan tadi aku bilang ke kamu memang ketika kita posting ke media sosial itu akan menjadi konsumsi publik ya. Yang jadi pertanyaan, konsumsi publik itu tujuan atau resiko kita? Dan aku udah jelasin kalau untuk aku pribadi itu adalah resiko kita. Mungkin responnya sih kali ya, respon si publik itu terhadap kayak postingan kamu. Tadi kan kata kamu like, komen, retweet itu sesuatu yang aku kejar gak sih? Ya, tujuan gitu, aku bukan nah, sih? Ya bukan, karena tujuan aku kan bukan untuk itu. Tujuan aku kan untuk publish reward diri aku sendiri. Meskipun aku tahu itu tuh akan menjadi konsumsi publik, tapi tujuannya aku maksudnya di posting bukan untuk mengejar apa yang lihat guys, lihat. Dan itu ini tersinggung boleh. Ya, berarti fitur-fitur like, retweet gitu tuh jika mereka menekan tombol like atau retweet terhadap kamu, berarti itu kan kamu anggap itu mereka setuju dengan apa yang kamu bagikan, atau mereka ya sekadar ya udahlah, maksudnya kebetulan emang iseng gitu. Ya gitu, ya berarti tidak begitu berpengaruh dengan ketika kamu membagikan. Nah itu ada yang respon atau tidak pun ya karena kamu sudah mengeluarkan keresahan kamu mungkin apa yang ada di pikiran kamu itu melalui media tersebut gitu kan. Iya. Oke. Nah, aku tanya lagi nih. Jika berandai-andai kamu hidup tanpa media sosial semacam itu saat ini, apa masih bisa? Media yang kata kamu untuk publish kan ya? Iya. Bisa. Apakah kualitas hidupmu akan lebih baik atau lebih
atau sebalik atau lebih buruk ketika kamu tidak memiliki akun sosial media publik itu? Menurutmu? Untuk saat ini ya, kasus kamu pribadi gitu. Aku ini Apakah dulu kualitas itu? secara general dulu ya, umumnya dulu. Sesuatu yang kita lakukan itu tidak pernah ada yang berefek satu sisi doang. Nggak ada yang berefek ini tuh ketika kamu melakukan ini itu positif, negatifnya nol, nggak ada yang gitu. Pasti ada positif dan negatifnya, Oke. baik dan buruknya itu pasti ada ketika kamu. Nah sekarang kita ke yang lebih spesifik, ketika aku nggak memiliki media sosial seperti itu gitu, aku tidak melakukan aktivitas sosial di misalnya kayak di jaring sosial kayak gitu, apa itu akan berefek baik atau buruk? Dua-duanya ada. Baiknya aku bisa lebih hidup di dunia nyata aku gitu ya, lebih kayak apa mungkin Lebih intim mungkin. tapi kan balik lagi ya ke tujuan aku tadi, itu kan sebagai reward untuk diri aku. Mungkin akan ada media lain yang aku gunakan untuk memberikan reward atau pengakuan kepada diri aku sendiri. Contohnya kalau tanpa menggunakan media online gitu apa? Aku tetap foto, aku tetap bikin video. Berarti kamu simpan di album Iya. fisik aja gitu Iya. ya? Atau di memang kayak ya sekarang udah juga foto gitu yang aku save gitu, aku menyimpan pengalaman aku, dan aku tidak menjadikan konsumsi publik adalah resikonya untuk itu. Kalau Tapi helmnya di ini sama mas-mas. Iya. Dan sifat buruknya tadi kan ada dua sisi. kan tadi Ya, baiknya aku bisa fokus ke buruknya kehidupan. aku tidak bisa memberikan reward kepada diri aku sendiri. Tapi kan itu ada alternatif lain untuk Ya berarti aku bisa nge-handle itu kan gitu. Karena gini mas, efek baik atau sesuatu yang baiknya itu kayaknya nggak perlu ada alternatif kan? Ya udah baik nggak baik kalau ya sih alternatif. kalau buruk ada pilihan lain supaya menanggulangi keburukan itulah. Paham kan maksudnya? Kan itu ada ini ya. Orang-orangnya pada ini dalam pribadinya, tapi aku kok enggak ya? Mau nggak? Udah susah dulu. Tapi akan basah. Terus aja gitu. Nggak apa. Aku sana. Tapi aman sih. Mana udah dibuka tadi? Hah? Mana udah dibuka? Kembali lagi di pengen. Oke, kita dulu.